terhubung sepenuhnya, tetap tinggal. Bapa di surga, kami datang dengan kerendahan hati dan kami berterima kasih atas kasih-Mu. Dan kami berterima kasih atas anugerah-Mu yang tidak kami mengerti, dan kami tidak pantas mendapatkannya. Namun demikian, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang lebih besar dari alam semesta. Kami berterima kasih untuk Yesus. Bapa, kami berterima kasih atas janji bahwa setiap kali kami berkumpul, Engkau bersama kami. Sekarang, kami berdoa agar Engkau sendiri yang menginspirasi dan berbicara, menyentuh dan mengubah. Dan kami berdoa agar kami boleh fokus kepadamu dan memahami firman-Mu. Dan tidak hanya memahami secara mental, tetapi mengizinkan Engkau untuk bekerja di hati kami. Dalam hidup kami, dan mengubah kami ke titik di mana kami mempraktekkannya. Kami menghidupkan apa yang Engkau katakan kepada kami. Tolong bekerjalah dengan Roh Kudus-Mu dan membawa hasil. Biarlah jadi untuk kemuliaan-Mu, dalam nama Yesus dan perantaraannya. Kami berdoa dan berterima kasih Tuhan. Amin. Kita telah berbicara tentang dasar kehidupan Kristen, dasar dari agama. Dasar dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tidak hanya agama, tetapi setiap hari. Pada dasarnya keselamatan, dan kemenangan, dan pertumbuhan, dan hasil, dan buah. Mereka semua bergantung pada ini. Sebenarnya, ini tampak sangat sederhana, sehingga orang mengabaikannya. Dan seringkali orang lebih memilih untuk mencari teologi. Itu bagus, tidak ada yang salah dengan itu. Untuk mencari metode dan program yang rumit, dan semakin rumit metode itu, semakin sulit hal itu. Dan Yesus biasa mengajar mereka dalam hal-hal yang sederhana, tetapi sangat mendalam. Ini yang kita bicarakan. Ini sangat sederhana sehingga seringkali kita mengabaikannya. Tetapi inilah kuncinya. Ini dia. Orang yang memahami ini dan mempraktikkan ini, mereka mendapatkan segalanya. Jadi kita telah berbicara tentang nomor 1, bagian dari fondasi, mengaku, bertobat. Engkau perlu mengakui siapa dirimu, engkau perlu menyatakan untuk mengakui siapa dirimu. Kecuali engkau mengakuinya, engkau tidak akan pernah bisa berubah. Kecuali engkau memiliki diagnosis yang tepat, engkau tidak akan pernah mendapatkan perawatan yang tepat. Dan engkau tidak dapat benar-benar memahami siapa dirimu kecuali engkau mengarahkan pandanganmu kepada Yesus. Ketika engkau melihat kepadanya, kebenarannya dan salibnya, dibandingkan dengan dia. Engkau memahami bagaimana dirimu sebenarnya dan kebutuhanmu yang sangat besar akan pengampunan dan bantuan. Orang mungkin memiliki kecenderungan untuk mencoba berubah dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka tidak berhasil karena dua alasan. Nomor 1, karena mereka tidak tahu seberapa buruk, kita tidak tahu seberapa buruk kita. Nomor 2, kita tidak mengerti bahwa kita tidak memiliki kekuatan itu. Dan kemudian setelah engkau melihat kepada Yesus, memahami bagaimana dirimu dan engkau mengaku. Kita bergumul untuk percaya, kita tidak memiliki cukup iman untuk percaya. Dan saya akan memberimu sebuah contoh saat kita memulai. Kami sudah lama sekali, kita berbicara tentang bertahun-tahun yang lalu. Kami bermain ski, dan saya tahu bermain ski itu menyenangkan, dan saya suka bermain ski. Saya tidak bermain ski karena saya tidak pernah belajar bermain ski. Dan kami pergi ke Gunung Cascade, jangan bayangkan bahwa itu adalah Colorado. Berlian hitamnya di sana seperti Bukit Boni di Colorado. Itu bukan ski yang serius, tapi bagi saya itu berbahaya. Jadi anak-anak saya pergi ke berlian hitam dan saya pergi ke Bukit Boni. Dan saya belajar bagaimana berdiri dan bagaimana mendorong dan bagaimana melakukan segalanya. Dan kemudian anak-anak saya berkata, "Hei, apakah engkau penakut? Pergi ke tempat yang satu lagi." Saya berkata, "Tidak, saya tidak ingin patah kaki. Sekarang waktunya, engkau sudah latihan 2 jam di sana. Sekarang waktunya bagimu untuk memiliki sedikit keberanian, sedikit keyakinan, pindah ke tempat berikutnya." Saya pindah ke tempat berikutnya dan saya merasa sangat buruk dan saya hampir mematahkan jempolku. Jadi saya berkata, "Engkau tahu, ini sudah cukup, saya akan istirahat." Kemudian saya istirahat. Saya punya minuman hangat, saya sangat suka chamomile yang dicampur dengan peppermint. Jadi dicampur dengan lemon dan madu, saya mempunyai minuman yang hangat. Dan kemudian saya berada di luar, di salju, di bagian bawah lereng. Dan di atas meja kayu dengan minuman hangat saya, berpakaian dengan benar. Sambil minum teh dan melihat kursi lift naik. Dan orang-orang bermain ski. Saya melihat di lereng yang sulit, sangat sulit.
3 orang sedang datang dan saya melihat satu di tengah dengan kacamata hitam bulat. Dan kemudian ada kertas di dadanya dan saya tidak bisa melihat, itu terlalu jauh, apa yang tertulis di atas kertas. Tapi saya bisa mendengar, saat mereka mulai mendekat dan mendekat. Ke kiri, kanan, sedikit ke kiri, lurus, sedikit ke kiri, lurus, sedikit ke kanan, lurus. Dan kemudian saya mendengar, menjauhlah, pemain ski buta, menjauhlah, pemain ski buta. Saya seperti, Hoa, apakah engkau bercanda? Dan ketika mereka semakin mendekat dan mereka berhenti, kertas di dadanya tertulis pemain ski buta. Dan mereka duduk di meja yang sama di seberangku. Dan saya pergi ke mereka dan saya melakukan ini di depan matanya. Saya katakan, engkau tidak buta bukan? Dia berkata, saya buta. Tapi engkau dapat melihat sedikit kan? Tidak. Bayangan, cahaya, tidak ada. Saya terlahir buta. Saya tidak melihat apa-apa, buta total, gelap. Saya berkata, ada apa denganmu? Maksud saya, kamu bermain ski. Ayolah. Dia berkata, saya tidak mau, saya akan langsung mati. Tetapi saya mengenal orang-orang ini. Kami tumbuh bersama. Kami sangat mengenal satu sama lain, kami berteman baik. Kami akan mati untuk satu sama lain. Saya mencintai mereka, mereka mencintaiku, dan mereka adalah guru ski, instruktur. Dan saya cukup mempercayai mereka untuk menyerahkan hidup saya di tangan mereka. Jika mereka berkata, pergilah bersama kami, percayalah pada kami. Mereka mengajari saya cara bermain ski dan mereka pergi dengan saya dan saya aman bersama mereka. Terpikir oleh saya, seorang bisa mempercayai orang lain, jika mereka saling mengenal dan berteman untuk waktu yang lama. Tetapi kita tidak percaya pada Tuhan, yang memberi Yesus. Itu karena kita tidak mengenalnya. Dan kita tidak mengenalnya karena kita tidak menghabiskan cukup waktu dengannya dan kita tidak mengarahkan pandangan kita. Jadi dikatakan di poin nomor 2, arahkan pandanganmu kepada salib. Untuk percaya kepadanya, tanpa iman, tidaklah mungkin, karena Tuhan bekerja melalui iman kita. Iman kita mengizinkan Tuhan bekerja. Iman kita memungkinkan kita untuk menunggu Tuhan. Dan menerima ketika dia mengatakan sesuatu. Karena ketika Tuhan berbicara, Tuhan tidak pernah berbicara normal. Jika itu pikiran biasa, itu pikiranmu. Ketika Tuhan berbicara, itu selalu kelihatan gila pada pikiran manusia. Misalnya, Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera. Itu gila, tidak pernah ada hujan, dan Tuhan menyuruhnya untuk membangun bahtera itu di atas gunung. Ayolah, hujan, air tidak naik ke atas gunung. Air itu mengalir turun. Mengapa saya meletakkan perahu di gunung? Biarkan saya meletakkan perahu di laut atau di danau. Tuhan menyuruh, seperti yang saya katakan sebelumnya, Yosua untuk berjalan mengelilingi Yerikho. Tuhan menyuruh Nabi untuk membuang kayu, gagang kapak di atas air. Itu tidak masuk akal dan kemudian mata kapak dari besi muncul mengapung. Pekerjaan Tuhan tidak sesuai dengan logika manusia. Oleh karena itu orang yang mengharapkan untuk mengerti agar menurut, mereka tidak akan pernah menurut. Engkau perlu cukup mengenal Tuhan ketika Tuhan berbicara kepadamu, bukan berharap untuk mengerti. Tetapi untuk cukup mengenal Dia, untuk mempercayainya dan melakukannya. Percaya dan taat, tidak ada jalan lain, seperti dalam lagu. Pada dasarnya, bagaimana engkau begitu mempercayai Tuhan? Ketika Dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, itu adalah misi bunuh diri. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu, engkau melakukannya tanpa mempertanyakan. Seperti Abraham, tinggalkan negerimu. Baik, korbankan anakmu. Baik, bagaimana engkau begitu percaya kepada Tuhan? Kita telah mengatakan, poin nomor 2, untuk mempercayai Tuhan, engkau harus mengarahkan pandanganmu kepadanya. Karena hanya ketika engkau mengenalnya, ketika engkau memahami kasih-Nya, kebijaksanaannya, ketika engkau melihat bagaimana Dia bekerja di masa lalu, engkau tidak dapat berharap untuk memiliki iman dalam pencobaan hari ini. Kecuali jika engkau mengulangi bagaimana Tuhan telah memimpinmu dalam pencobaan kemarin. Itulah alasannya ada kutipan yang mengatakan, kita tidak perlu takut, kecuali kita melupakan bagaimana Allah telah memimpin kita di masa lalu. Dan itulah alasan Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Itulah alasan Tuhan menyuruh Musa untuk memberitahu Israel, untuk menulis semua hal ini dan kemudian membacakannya kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Karena ketika mereka mengulangi bagaimana Tuhan telah memimpin mereka, bagaimana Dia membawa mereka menyeberangi laut, bagaimana Dia mengeluarkan mereka dari Mesir, ketika mereka mengulangi mukjizat itu. Itu memberi mereka kepercayaan, bahwa ketika mereka pergi ke tembok Yerikho, ketika mereka diserang oleh tentara asing, mereka dapat percaya pada Tuhan mereka, karena Dia telah bersama mereka sejauh ini. Jadi Dia akan bersama mereka, meskipun mereka mungkin tidak melihat hasil akhirnya. Misalnya, Tuhan memberitahu mereka di tembok Yerikho, berjalanlah mengelilingi tembok. Setiap hari, engkau ingat ceritanya, hari ke-7 kali, jangan mengatakan apa-apa dan tiuplah shofar. Dan kemudian dikatakan berteriaklah teriakan kemenangan, teriakan kemenangan. Mereka tidak disuruh berteriak setelah tembok itu runtuh, mereka harus berteriak sebelum tembok itu runtuh. Engkau perlu mengenal Tuhanmu dengan baik,
sehingga ketika dia berkata, aku telah memberikanmu Yericho. Itu sebelum Tuhan memberi mereka Yericho. Dia berkata, past tense, kalimat lampau, seolah hal itu sudah terjadi. Karena Tuhan tahu itu akan terjadi dan itu sudah terlaksana, hanya masalah waktu saja. Engkau perlu percaya kepada Tuhan dan bersuka cita karena telah mendapatkannya. Jika Tuhan berkata demikian, Tuhan tidak berdusta, bukan karena saya pantas mendapatkannya. Tetapi karena dia, karakternya, Tuhan tidak bisa berbohong. Dan jika Tuhan berkata demikian, maka janjinya adalah ya dan amin. Saya dapat melompat dan bersuka cita dan berteriak-teriakan kemenangan. Jadi mereka harus meneriakkan kemenangan bahwa mereka telah mendapatkan Yericho. Sebelum mereka mendapatkan Yericho, itulah iman. Ketika engkau bersuka cita dalam kemenangan, sebelum engkau menerima kemenangan. Atau jawaban, sebelum engkau tahu, kapan dan bagaimana. Seperti Hana, dia berdoa untuk seorang anak. Dan kemudian imam besar itu berkata, pergilah dengan damai, semoga Tuhan menjawab doamu. Dan gantinya bersedih, dia membasuh mukanya dan bersuka cita dan dia berkata, saya memuji Tuhan, juru selamatku. Sebelum dia hamil, sebelum ada bayi bergerak di perutnya. Dia tahu jika Tuhan berjanji, itu akan terjadi. Engkau dapat bersuka cita bahwa engkau akan memiliki bayi sebelum engkau hamil. Pada dasarnya, bagaimana engkau begitu percaya kepada Tuhan? Engkau mengarahkan pandanganmu kepadanya dan semakin engkau mengenalnya, semakin engkau mengerti bahwa engkau dapat mempercayainya. Engkau tidak memusatkan perhatianmu kepada masalah, setan ingin engkau melakukan itu. Engkau tidak memusatkan perhatianmu pada tantangan, kepada dirimu sendiri. Engkau mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, karakternya, salibnya, janji-janjinya, engkau mengulangi janjinya. Engkau mengarahkan pandanganmu pada pengalaman masa lalumu dengannya. Saya ingat saya punya teman, saya tidak akan memberitahumu lokasi, gerejanya, namanya, atau apapun. Dia melalui masa yang sangat sulit. Istrinya menjalani operasi di bahunya. Dan para dokter setelah operasi, luka operasinya tidak sembuh-sembuh dan tulangnya tidak sembuh-sembuh. Jadi dia kembali dan mereka memeriksanya lagi, semuanya baik-baik saja. Dan tidak sembuh juga, dan itu membutuhkan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan tidak sembuh juga. Dan dia terus-menerus kesakitan dan dia tidak bisa minum obat penghilang rasa sakit lagi. Dan dia kehilangan pekerjaannya, sementara itu, suaminya juga kehilangan pekerjaannya. Sementara itu, beberapa hal terjadi dalam keluarga. Dan dia benar-benar depresi. Pendeta, saya berdoa, dan Tuhan tidak menjawabnya. Dan saya berkata, apa yang engkau doakan? Dan dia mengatakan kepada saya untuk kesembuhan istri saya, dan untuk pekerjaan istri saya dan untuk pekerjaan saya dan untuk putri kami. Dan dia menceritakan kisah itu kepada saya dan untuk cucu kami. Dan dia menceritakan kisahnya, begitu banyak hal datang pada saat yang bersamaan. Saya berkata, saudaraku, setelah engkau memberikan masalahmu kepada Tuhan, apa yang terjadi? Apakah engkau memuji Tuhan untuk jawaban doa? Dia berkata, saya tidak punya jawaban. Saya berkata, itu sains, saat engkau melihat jawabannya dan kemudian memuji dia. Saya berkata, engkau harus percaya. Saya tidak mengatakan bahwa jika engkau memuji Tuhan, Tuhan tidak punya pilihan, tetapi untuk bekerja. Saya tidak mengatakan itu. Yusuf berdoa dan dia masih menghabiskan 7 tahun di penjara, tetapi dia tidak sendirian. Alkitab berkata bahwa mereka dapat melihat bahwa ada roh Allah yang hidup di dalam dia. Bahwa dia sangat bijaksana, dia berperilaku dengan begitu penuh integritas. Sehingga mereka mulai menghormatinya di penjara dan menempatkannya di atas seluruh orang yang di penjara. Jadi pada dasarnya, bahkan di penjara, dia tidak sendirian, Tuhan memeliharanya. Jadi itu bukan berarti engkau tidak akan mendapatkan pencobaan, tetapi ketika engkau mendapatkannya, engkau tidak sendirian, Tuhan bersamamu. Tapi saya berkata, engkau berbicara sepanjang waktu tentang masalah. Berapa lama engkau telah berdoa untuk masalah ini? Dan dia mengatakan kepada saya telah berdoa untuk hal-hal ini selama 3 bulan terakhir. Saya berkata, saudaraku, selama 3 bulan, semua pembicaraanmu, semua yang engkau lihat, semua yang engkau pikirkan adalah masalah. Tidak heran engkau putus asa? Dia berkata kepada saya putus asa, saya tidak percaya bahwa Tuhan peduli. Saya tidak percaya, saya bahkan tidak yakin apakah Tuhan itu ada. Jika dia ada, dia tidak peduli atau dia tidak terlibat, dia tidak menjawab doa. Saya tidak yakin bahwa Tuhan itu penuh kasih. Secara teori, saya tahu, tetapi praktiknya, saya telah kehilangan iman. Saya sedih, saya putus asa, saya depresi. Dan saya berkata, baiklah, saya ingin engkau melakukan sesuatu. Oh, ngomong-ngomong, ketika dia menelepon saya sedang berkhotbah di California. Dan ketika dia menelepon ketika saya sedang berkhotbah, saya memiliki handphone baru, sehari sebelumnya saya mendapat handphone baru. Dan saya tidak punya waktu untuk mengoperasikannya, saya tidak tahu bagaimana mematikannya. Jadi saya memasang mode getar. Saat saya sedang berkhotbah, handphone itu mulai bergetar di saku saya. Dan hal itu mengalihkan perhatian saya dari khotbah. Jadi saya tidak tahu harus berbuat apa. Jadi akhirnya saya matikan handphone saya karena saya tidak tahu cara mematikan mode getar. Dan setelah saya menyelesaikan khotbah saya dan saya menghidupkan handphone saya, ada 16 pesan suara dan 22 pesan teks dari orang yang sama. Maksud saya, mereka mengirim pesan pertama dan tidak ada jawaban. Mereka mengirim pesan kedua, ketiga dan seterusnya. Pesan pertama, baik, pendeta, tolong telepon saya. Pesan kedua, pendeta, mengapa engkau tidak menelepon saya? Ketiga, engkau pendeta tidak pernah peduli. Keempat, saya tidak mau berbicara denganmu lagi. Saya tidak akan datang ke gereja. Saya membencimu. Pesan kelima, engkau tidak dapat membayangkannya, ketika engkau mendapatkan pesan ke-22, apapun itu.
Jadi saya menelponnya. Saya berkata, ada masalah apa? Mengapa engkau begitu kesal? Dia berkata, engkau tidak menjawab. Saya berkata, saya sedang berkhotbah. Oh, mengapa engkau tidak mengatakannya? Bagaimana saya bisa menjawab? Saya sedang berkhotbah. Engkau mau saya menghentikan khotbah untuk menjawabmu? Dan kemudian saya berkata, apa yang terjadi? Dia berkata, selama 3 bulan terakhir, engkau tahu ceritanya, saya berdoa dan Tuhan tidak menjawab. Jadi saya berkata kepadanya, dengarkan, engkau tertekan karena engkau tidak mengenal Tuhan. Dan engkau memiliki 2 masalah. Nomor 1, karena engkau melihat masalah gantinya memandang kepada Tuhan. Engkau depresi, engkau putus asa, dan karena itu, engkau tidak memiliki iman dan engkau tidak membiarkan Tuhan bekerja. Engkau tidak menunggu Dia, engkau tidak tahu bagaimana Dia bekerja. Dan saya berkata, saya ingin engkau melakukan latihan. Ketika engkau berdoa, malam ini atau besok pagi, kapanpun engkau berdoa. Engkau berkata, Tuhan, engkau menyampaikan masalahmu, seperti yang Dia katakan, serahkan kebutuhanmu kepadanya. Serahkan semua kekhawatiranmu kepadanya. Tetapi kata dalam bahasa Yunani, melempar adalah kata yang sama yang digunakan untuk melempar batu ketika engkau akan membunuh seseorang. Dan untuk melemparkan sesuatu dengan kekuatan, begitu jauh sehingga engkau tidak dapat meraihnya atau mengambilnya kembali. Ketika engkau menyerahkan kebutuhanmu kepada Tuhan, engkau tidak membicarakannya, engkau melemparkan hal itu kepadanya. Engkau tidak menunjukkannya kepada Tuhan dan kemudian engkau meletakkannya kembali di bahumu dan terus memikul bebannya. Engkau melemparkannya kepadanya dan engkau tidak memiliki tas itu lagi. Karena engkau melemparkan tas itu kepada Yesus, sekarang Dia harus membawa tasmu. Ranselmu bukan milikmu lagi, engkau melemparkannya begitu jauh sehingga engkau tidak dapat mengambilnya kembali. Jadi ketika engkau memberikannya kepadanya, engkau berkata, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya, saya memberikannya kepadamu. Ambillah, sekarang ini milikmu, engkau yang membawanya. Engkau berkata engkau peduli padaku, engkau mengatakan bahwa engkau mencintaiku. Saya percaya padamu, saya akan menunggumu. Saya katakan, ketika engkau memberitahunya lagi dan lagi dan lagi, masalah yang sama. Hanya ada 3 pilihan. Nomor 1, dia tidak peduli. Lalu mengapa engkau terus memberitahunya jika dia tidak peduli, dia tidak mengerti? Pergi dan bicaralah dengan orang asing yang tidak peduli padamu, engkau dapat memberitahunya 100 kali, dia masih tidak peduli. Nomor 2, dia tidak punya kekuatan. Engkau dapat memberitahu dia selamanya, jika Tuhan punya tidak memiliki kuasa. Engkau tahu, oh, aku ingin membantumu, tapi aku sangat lemah, aku sangat kecil, tidak memiliki kuasa, maka berhentilah meminta. Jadi apakah dia tidak peduli, dia tidak mengasihimu? Atau dia tidak punya kekuatan, tidak memiliki kebijaksanaan, tidak memiliki solusi, dia tidak tahu harus berbuat apa? Dia sangat kecil atau dia memang peduli, dia mengetahui. Dia mengetahui masalahmu, dia mengetahui hatimu, dia mengetahui masa depan. Dia tahu masalahmu lebih baik daripada engkau sebenarnya. Dia dapat memberitahumu lebih detail daripada yang engkau ketahui tentang ceritanya. Dia mengasihimu, dia peduli padamu, dia memiliki kekuatan, dia punya solusi, dia memiliki 1000 cara ketika engkau tidak memilikinya, dia melihat cahaya di ujung terowongan. Tapi engkau harus membiarkan dia bekerja. Engkau perlu percaya kepada dia dan untuk menunggu Tuhan. Saya katakan, hanya 3 pilihan. Dan saya berkata, jika engkau berpikir bahwa Tuhan peduli, dan Tuhan memiliki kuasa, kasih, kebijaksanaan, metode, solusi. Mengapa engkau tidak memberinya kesempatan untuk bekerja? Saya sudah memberikannya waktu selama 3 bulan. Saya berkata, tunggu sebentar. Karena oleh iman, engkau telah diselamatkan. Tanpa iman, itu tidak mungkin. Karena mereka yang datang Tuhan, mereka harus percaya. Saya ingin engkau membayangkan jika Yosua tidak percaya. Ketika Tuhan berkata, berjalanlah mengelilingi Yerikho, Yosua berkata, Tuhan, ayolah, beri saya solusi yang lebih baik. Bisakah engkau melempar batu ke Yerikho, atau kilat, atau sesuatu, dan membunuh mereka dan kemudian saya pergi dan berjalan mengelilinginya? Bagaimana jika Yosua mengatakan itu? Tuhan, ayolah. Gideon, Tuhan, engkau ingin saya pergi berperang dengan 300 orang. Ayolah, bagaimana jika engkau pergi ke dokter dan engkau berkata, saya sakit perut dan dokter menganalisis, melakukan ronsen, ini dan itu. Dan dia berkata, engkau harus meminum ini. Dan engkau berkata, saya tidak mempercayaimu. Saya tidak percaya dengan apa yang engkau katakan. Saya tidak akan meminum obat ini. Mengapa engkau pergi ke dokter? Jika engkau tidak percaya kepada Tuhan, mengapa engkau berdoa? Jadi saya mengatakan kepadanya, dia berkata, apa yang engkau ingin saya lakukan? Karena saya ingin percaya. Tapi saya bergumul untuk percaya. Saya katakan sangat sederhana, kita tidak percaya karena kita tidak mengenal Tuhan. Jika Tuhan mau membuka mata kita sejenak, untuk melihatnya, untuk melihat bagaimana dia bekerja. Untuk melihat kesabarannya dan kasihnya dan kebijaksanaannya dan rencananya dan masa depan. Untuk melihat hari esok, untuk melihat 10 tahun ke depan, untuk melihat kedatangan kedua. Untuk melihat hidup yang kekal, kita tidak akan pernah, kita akan malu pada diri kita sendiri. Malaikat yang melihat dia dan melihat kita, mereka bertanya-tanya mengapa orang-orang ini meragukan Tuhan. Jika kita melihat dia, kita akan seperti, wow, detik berikutnya, hoa, berikutnya hoa. Kita tidak akan pernah meragukan dia lagi. Faktanya, kita hanya berbaring dan berkata, apapun yang engkau inginkan, saya percaya kepadamu. Kita akan malu pada diri kita sendiri karena kita meragukan Tuhan yang sangat mengasihi kita sehingga dia memberikan Yesus. Jadi saya memberitahu teman saya berkata, inilah yang perlu engkau lakukan.
Ketika engkau besok pagi, engkau berkata, Tuhan, saya memberitahumu masalah saya, bukan karena engkau tidak tahu. Engkau mengetahuinya, tetapi untuk memberimu izin untuk bekerja, karena engkau menghormati kebebasan saya, pilihan saya. Jadi saya memilih untuk memberikannya kepadamu. Jadi saya akan memberikannya kepadamu. Sekarang, itu adalah masalahmu bukan masalahku, saya tahu bahwa engkau mengasihiku. Dia berkata, ya, tapi saya mengetahuinya, mengapa saya harus mengatakannya? Katakanlah itu, karena apa yang engkau katakan mempengaruhi caramu berpikir. Tapi saya tidak ingin berbohong. Jika saya mengatakan saya mempercayaimu, saya berbohong karena saya tidak percaya. Saya katakan Tuhan, saya percaya kepadamu. Bantu saya untuk lebih mempercayaimu. Dengan cara ini engkau mengizinkan ruang untuk pengembangan dalam imanmu. Jadi katakanlah, Tuhan, saya memberikannya kepadamu. Saya tidak tahu bagaimana engkau bekerja. Pada dasarnya secara jujur, saya tidak tahu bagaimana engkau bekerja. Saya tidak punya solusi, tapi saya tahu engkau mencintaiku. Dan kemudian saya berkata, fokuslah kepada Tuhan. Saya tahu engkau mengasihiku. Saya tahu engkau memberi Yesus. Saya tahu engkau berjanji. Saya tahu engkau peduli. Saya tahu engkau punya solusi. Saya tidak mengerti. Saya bahkan tidak bisa memahami pikiranmu. Engkau adalah Tuhan. Maksud saya Tuhan dapat membelah laut. Bagaimana saya bisa menjelaskan itu? Tapi saya mengenal engkau. Saya tidak perlu tahu bagaimana engkau melakukannya. Saya perlu mengenal engkau. Dan kemudian saya berkata, beritahu Tuhan, fokuslah kepadanya. Beritahu Tuhan 5, 10 hal yang telah Dia lakukan untukmu di masa lalu. Dia berkata, mengapa saya melakukan itu? Karena Tuhan mengetahuinya. Saya berkata, engkau memberitahu Tuhan apa yang telah Dia lakukan untukmu, bukan karena Dia, tapi karena engkau. Ya, karena Dia juga, karena para malaikat memuji Dia siang dan malam. Layaklah anak domba Allah. Mereka memuji Dia, dan engkau perlu memuji Dia untuk apa yang Dia telah lakukan untukmu. Tuhan layak dipuji, tetapi dengan berbicara tentang apa yang Dia telah lakukan untukmu. Engkau menyirami iman, engkau tidak menyirami keraguan. Ketika engkau berbicara tentang masalah, engkau memelihara rumput liar. Ketika engkau berbicara tentang iman, engkau memelihara tomat di kebun. Engkau perlu memelihara iman untuk memperkuat, untuk memberi makan iman. Karena apa yang engkau beri makan itulah yang akan tumbuh. Jadi engkau berbicara tentang apa yang telah Tuhan lakukan untukmu. Tapi saya dapat mengatakan, Tuhan, engkau telah melakukan banyak hal padaku di masa lalu. Tidak, engkau perlu mengingatnya. Engkau berkata, Tuhan, 10 tahun yang lalu, saya mengalami kecelakaan. Dan engkau secara ajaib menyelamatkan hidup saya. Tuhan, 3 tahun yang lalu, ketika saya kehilangan ini dan itu, engkau memecahkan masalah itu. Ingatkan Tuhan, bukan berarti bahwa Dia telah lupa. Lihatlah di dalam Alkitab, ketika Yosafat pergi untuk berdoa di hadapan Tuhan, ketika dia diserang oleh pasukan besar. Dia berkata, Tuhan, engkau adalah Tuhan yang agung, engkau telah melakukan ini dan itu di masa lalu. Engkau mengeluarkan kami dari Mesir. Engkau membawa kami ke padang belantara. Anda memberi kami. Mengapa dia mengatakan itu? Karena Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak memiliki ingatan yang pendek. Dia mengatakan itu karena ketika engkau mengingat apa yang telah Tuhan lakukan untukmu di masa lalu. Itu mengingatkanmu bahwa engkau dapat percaya kepada Tuhan di masa sekarang. Saya berkata, ulangi, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ulangi apa yang telah Tuhan lakukan untukmu di masa lalu. Dia berkata, bagaimana jika saya tidak ingat? Mintalah Tuhan untuk mengingatkanmu. Bukankah aneh kita mengingat masalah, tetapi kita tidak mengingat berkat? Engkau dan pasanganmu, kalian ingat masalah, tetapi kalian tidak mengingat saat-saat indah, itu buruk. Engkau perlu mengingat hal-hal yang baik, engkau tahu. Dan setelah engkau mengulanginya, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingat ketika engkau telah melakukan ini dan saya ingat engkau telah melakukan itu. Dan ngomong-ngomong, jika engkau ingin mengingatnya, tuliskanlah. Ketika Tuhan telah melakukan sesuatu untukmu, jawaban atas doamu, engkau pikir engkau mengingatnya. 2 bulan kemudian, engkau tidak memiliki petunjuk dan berkata, oh, saya tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu, tetapi saya tidak ingat apa. Tulislah di kalender, jangan menulis 5 halaman, seluruh cerita, tuliskan hanya 3 kata. Saya kehilangan ponsel saya berdoa dan kemudian wanita dari bandara menelepon. Dan Bas membawakan ponsel saya. Dan apakah engkau ingat seluruh kisah keajaiban? Tuliskan dan katakan kepada Tuhan dalam doa, 5, 10 mukjizat yang telah Dia lakukan untukmu di masa lalu. Dan kemudian saya berkata kepada anggota gereja saya, kepada teman saya. Saya berkata, kemudian ambil 10 janji Alkitab, firman Tuhan, janji Tuhan untukmu. Bahkan jika seorang ibu melupakanmu, aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ketika engkau pergi ke air, aku akan bersamamu. Jika engkau pergi ke api dan api itu tidak akan menyentuhmu. Janji Alkitab yang lain. Tuhan adalah kekuatan saya. Siapa yang harus saya takuti sebuah janji yang lain? Ulangi janji itu kepada Tuhan. Jika engkau tidak mengingatnya, bukalah Alkitab di Mazmur, Yesaya, atau apapun. Bukalah Alkitab dan bacalah dengan keras dalam doa. Tuhan, engkau berkata, dan bacakan kembali kepadanya dan kemudian katakan, Tuhan, saya tidak mengetahui bagaimana caranya. Tapi saya percaya kepadamu karena kasih-Mu dan saya tahu engkau menepati janji-Mu. Saya akan memutuskan, saya akan memikirkan, saya tidak merasakannya, tetapi saya akan membuat keputusan, katakanlah.
Saya akan membuat keputusan pikiran. Saya akan percaya kepadamu. Saya berkata, apakah engkau akan melakukannya? Dia berkata, itu tidak masuk akal. Kalau begitu jangan telepon saya lagi. Engkau menelepon untuk meminta bantuan. Engkau berkata, pendeta, saya butuh bantuan. Sekarang lakukan apa yang saya katakan. Jika engkau tidak melakukan apa yang saya katakan, berhentilah menelepon saya. Saya tidak tahu apakah itu berhasil. Saya katakan, pasti engkau tidak tahu karena engkau tidak melakukannya. Engkau telah melakukan caramu selama 3 bulan. Engkau berdoa dengan caramu. Lihat kepada masalah dan mengeluh dan merengek. Kita berdoa-doa cengeng. Oh Tuhan, kita hanya terus menangis dan merengek. Tidak apa-apa untuk menangis. Tapi engkau tahu, ketika engkau terlalu fokus pada masalahmu dan mengulanginya lagi dan lagi, engkau membuatnya tidak mungkin bagimu dan bagi Tuhan untuk bekerja. Jadi saya berkata kepadanya, engkau telah mencoba selama 3 bulan dengan caramu, sekarang coba 1 kali cara yang saya beritahukan kepadamu. Saya berkata, berjanjilah padaku untuk melakukannya. Oh pendeta, berjanjilah padaku engkau akan melakukannya. Baik saya akan melakukannya. Saya pikir itu tidak masuk akal. Lakukanlah 1 kali, apa ruginya, kemudian beritahu saya. Pagi berikutnya, saya masih di California, saya seharusnya berkhotbah. Dia menelepon saya jam 5 pagi. Saya berkata, saya berharap bahwa Tuhan yang menelpon saya. Engkau tahu, tapi ternyata tidak, itu adalah anggota gereja ini. Dia menelepon saya jam 5 pagi. Saya sedang berdoa. Saya tidak ingin berhenti dari doa saya. Tapi tahukah engkau, terkadang Tuhan berbicara dengan cara yang aneh. Saya berkata, bagaimana jika Tuhan ingin saya menjawabnya? Saya melihat ke handphone saya, ternyata orang itu. Saya berkata, wah, dia akan menelpon terus, dia akan meninggalkan 25 pesan, saya harus menjawabnya. Jadi saya berkata, ya. Saya berkata, engkau tahu, ini masih jam 5 pagi. Pendeta, saya tidak bisa menunggu lagi. Engkau tidak tahu apa yang terjadi. Saya berkata, tidak, kecuali engkau memberitahu saya. Tentu saja, saya bukan seorang nabi. Dia berkata, pendeta, tadi malam saya berdoa seperti yang engkau katakan. Saya telah menjadi orang Advent selama hidup saya, ini adalah doa yang terbaik yang pernah ada. Saya akan berdoa dengan cara seperti ini, selalu. Inilah yang terjadi, pendeta. Saya berkata, istrimu sembuh? Tidak. Dia mendapatkan pekerjaannya? Tidak. Engkau mendapat pekerjaan? Tidak. Kemudian apa yang terjadi, kawan? Dia berkata, saya sudah bergumul. Saya pergi berdoa, bergumul dan saya hidup bergumul. Dan saya bergumul sangat buruk dan saya seperti tidak ingin berdoa lagi. Dan dia berkata, ketika saya berdoa dengan cara ini, saya mendapat kedamaian seperti belum pernah sebelumnya di sepanjang hidup saya. Saya sudah pergi ke gereja. Saya tahu janji Alkitab ini. Saya tidak pernah memiliki kedamaian seperti ini dalam doa di dalam hidup saya. Saya mulai berdoa, di awal saya meragukan apa yang engkau katakan. Tapi saya berkata, saya akan melakukannya, jadi saya melakukannya. Dan saya mulai memberitahu Tuhan. Saya berkata, ini adalah masalah saya, tetapi engkau tahu itu, Tuhan. Saya memberikannya kepadamu. Saya memutuskan untuk meninggalkan masalah itu kepadamu. Sekarang, Tuhan, saya tahu bahwa engkau telah melakukan ini untuk saya. Dan dia berkata, pendeta, saya tidak dapat mengingat 5 atau 10 hal. Tetapi ketika saya memberitahu Tuhan, lebih banyak hal muncul di pikiran saya. Saya berkata, saya tahu engkau telah melakukan ini dan itu, dan engkau telah melakukan ini dan engkau telah melakukan itu. Dan itu menakjubkan, bagaimana saya melupakan hal-hal itu? Bagaimana engkau bekerja dalam situasi itu? Begitu berkuasanya, sungguh suatu jawaban terhadap doa. Dan saya melupakan semuanya, Tuhan, terima kasih. Dan jika engkau bekerja di masa lalu, saya yakin engkau tidak akan meninggalkan saya di tengah jalan. Engkau akan menyelesaikan apa yang engkau mulai Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi saya tahu bahwa engkau akan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau mulai di dalam saya. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, izinkan saya mengingatkanmu, bukan karena engkau lupa. Tetapi engkau mengatakan ini dan itu, dia berkata, saya mulai membacakan janji-janji Alkitab kembali kepada Tuhan dengan lantang. Dia berkata, pendeta, inilah yang terjadi. Ketika saya sedang membaca janji Alkitab, ketika saya sampai pada janji yang ketiga atau keempat. Untuk beberapa alasan, saya lupa tentang masalah saya. Semakin saya akan fokus pada Tuhan, dan janji-janjinya dan kasih-Nya. Dan kuasanya dan mukjizatnya dan janji-janji Alkitab yang bagus ini. Semakin saya mulai memiliki kedamaian dan sukacita sampai-sampai saya merasa ringan. Saya merasa seperti sedang terbang. Saya bersukacita di dalam doa saya. Dan kemudian dia berkata, saya tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Tetapi saya tahu bahwa dia akan melakukannya. Saya langsung tahu, saya mulai merasa, saya langsung tahu bahwa Tuhan ada di sana. Saya merasa bahwa saya tidak sendirian. Saya merasa bahwa Tuhan ada di samping saya. Dan dia menghibur saya dan dia menyentuh saya dan dia berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir, bertahanlah di sana. Aku bersamamu, aku akan menguatkanmu, aku akan melindungimu. Engkau mungkin bergumul sekarang, tetapi engkau akan keluar dari situ. Dan masalah akan diselesaikan lebih baik daripada yang engkau pikirkan, dari yang engkau doakan, dari yang engkau bayangkan. Engkau akan melihat ke belakang dan Yericho yang engkau lihat sekarang akan tidak ada lagi, engkau masih di sini, tetapi Yericho tidak akan ada lagi. Dan ngomong-ngomong, saya mengatakan kepadanya, sehari sebelumnya, saya ingin engkau melakukan 3 hal. Dia berkata, apa? Saya berkata, tidak hanya untuk memberitahu Tuhan, beberapa pengalamanmu dengannya. Tidak hanya untuk memberitahu Tuhan, beberapa janji Alkitab yang Tuhan janjikan kepadamu. Tetapi saya ingin engkau menelepon seseorang. Dia berkata, apa? Saya ingin engkau menelepon seseorang yang bergumul dan mengatakan kepadanya apa yang telah Tuhan lakukan untukmu. Dan katakan padanya apa janji Tuhan. Katakan padanya 5 keajaiban dan katakan padanya 5 janji. Jika engkau dapat memberitahunya 10 mukjizat dan mengatakan kepadanya 10 janji. Dan kemudian katakan padanya, Tuhan akan melakukannya juga untukmu, karena Tuhan mengasihimu.
Tetaplah bertahan. Saya berdoa untukmu. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Dia berkata, saya tidak mengenal siapapun. Saya berkata, ya, engkau mengenalnya. Jika engkau tidak mengenal siapapun, itu berarti engkau tinggal di hutan, di atas pohon sendirian. Engkau tinggal di masyarakat, engkau tahu seseorang yang sedang bergumul. Saya ingin engkau meneleponnya. Dia berkata, pendeta, ketika saya selesai berdoa, saya merasa damai. Dan saya memikirkan tentang teman kerja saya, istrinya meninggal karena kanker. Putranya, 19 tahun, meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan dia kehilangan pekerjaannya bersama dengan saya, ketika banyak orang dipecat karena ekonomi. Dan dia berkata, saya memikirkannya dan saya menelponnya. Dan saya berkata, dengarkan temanku, saya juga bergumul, tetapi dengarkan. Tuhan telah melakukan ini untukku dan Tuhan telah melakukan itu 5 tahun lalu dan 3 tahun lalu. Dan pendeta, saya mulai memberitahunya secara singkat, beberapa mukjizat. Dan Tuhan telah bekerja untuk saya di masa lalu, beberapa cerita saya. Beberapa pengalaman saya dengan Tuhan dan saya berkata, Tuhan telah melakukannya untuk saya. Dan saat ini, saya tidak tahu bagaimana dia bekerja. Tetapi saya tahu dia akan melakukannya lagi karena dia mengasihi saya. Dia memberikan Yesus untuk saya. Dan kemudian dia berkata, pendeta, saya katakan kepadanya, dengarkan apa janji Tuhan. Dan saya membacakan beberapa janji Alkitab. Dan saya berkata, sobat, saya tahu engkau menderita sekarang. Tetapi bertahanlah karena saya berdoa untukmu dan Tuhan mengasihimu dan dia akan bekerja untukmu karena dia menjanjikan ini untukmu. Pendeta, engkau tahu apa yang dia katakan. Sobatku, engkau tidak tahu apa yang engkau lakukan, tetapi engkau baru saja menyelamatkan hidup saya. Dia mengatakan, mengapa? Saya hanya menelponmu. Dan dia berkata, saya sangat putus asa. Hidup saya tidak akan masuk akal lagi. Istri saya meninggal, anak saya meninggal, pekerjaan saya hilang. Mengapa saya harus hidup? Saya mengambil pistol saya mengisi peluru, saya menaruhnya di kepala saya. Saya sudah siap untuk menarik pelatupnya, ketika telepon mulai berdering. Saya tidak tahu bagaimana engkau dapat memiliki begitu banyak iman ketika engkau melewati begitu banyak pencobaan. Tetapi saya mengagumi imanmu. Engkau pasti memiliki Tuhan yang nyata. Jika engkau mempunyai iman, kedamaian di tengah pencobaan. Pikirkanlah, Yusuf di penjara, memiliki iman kepada Tuhan. Daniel, seorang budak di Babel, memiliki iman kepada Tuhan. Musa di padang gurun, 40 tahun yang panjang, memiliki iman kepada Tuhan. Paulus di penjara, dia menyanyi. Saya akan mengeluh, saya akan marah, saya akan frustasi. Dia bernyanyi sampai semua orang terkesan. Petrus di penjara, dia tertidur. Maksud saya, pergi tidur, engkau perlu memiliki kedamaian. Dia berkata, engkau tahu, semua hal, berapa banyak? Semua tidak berarti 95%, semua berarti semua. Semua hal bekerja sama untuk kepentingan mereka yang mengasihi Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan saya berada di penjara, dia pasti punya alasan. Dan saya menderita, tetapi engkau tahu saya mengenal dia. Saya percaya kepadanya, jika saya berada di sini, tidak apa-apa karena saya percaya kepadanya. Jadi Petrus berkata, saya di tangan Tuhan. Dia menempatkan saya di sini, saya bisa tidur nyenyak. Saya tahu dia yang memegang kendali, jadi saya memiliki kedamaian. Dia tidur di penjara, dan kemudian gempa, dan dia berkata, mungkin itu mimpi. Orang-orang yang mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan, mereka memiliki kedamaian di tengah-tengah pencobaan. Orang-orang yang mengarahkan pandangan kepada masalah, mereka bergumul. Dan dia berkata, pendeta, ini adalah doa terbaik. Tidak hanya itu saya memiliki kedamaian. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya tahu Tuhan melihat. Tetapi saya menyelamatkan, Tuhan menggunakan saya untuk menyelamatkan teman saya, kehidupan rekan kerja saya. Ini sungguh luar biasa. Ini adalah pengalaman terbaik di dalam hidup saya. Saya berkata, saudara, tuliskanlah sekarang. Mengapa? Saya katakan, karena apapun yang engkau ingat, engkau lupa, apapun yang engkau tulis, engkau mengingatnya, tuliskan saja. Kembali ke topik kita. Jika engkau benar-benar ingin memiliki iman, engkau harus mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan. Semakin engkau mengenal dia, semakin engkau mengarahkan pandanganmu kepada dia dan salibnya. Dan karya-karyanya dan campur tangannya dalam hidupmu dan janji-janjinya. Semakin engkau mengenalnya, semakin engkau mempercayainya. Dan kemudian engkau mengizinkannya bekerja, meskipun engkau mungkin tidak mengerti. Dan kemudian engkau akan menunggunya, maka Tuhan dapat bekerja dalam hidupmu. Bagaimana engkau percaya kepadanya? Arahkan pandanganmu kepadanya. Waktu kita singkat dan ini baru ulasannya. Sekarang kita perlu pindah ke poin ketiga. Kita berkata, mengaku. Bagaimana? Arahkan pandanganmu kepadanya, engkau akan memahami bagaimana dirimu. Dan kemudian engkau memahami perlunya pengakuan dan pengampunan. Percaya, dengan percaya engkau mengizinkan dia untuk mengampunimu. Engkau mengizinkannya bekerja. Bagaimana engkau percaya? Jika engkau ragu, arahkan pandanganmu kepadanya, bukan pada masalahnya. Ketika engkau mengenalnya, engkau tidak memiliki masalah. Semakin engkau mengenalnya, semakin engkau percaya kepadanya. Semakin banyak kedamaian yang engkau miliki di tengah masalah dan tantanganmu. Tetapi yang ketiga, tidaklah cukup untuk diampuni, tidaklah cukup untuk percaya. Engkau tahu, perumpamaan itu mengatakan bahwa setelah iblis diusir, rumah itu kosong dan bersih, jadi iblis itu membawa 7 iblis kembali lagi. Tidaklah cukup untuk dibebaskan, engkau perlu memastikan bahwa engkau tidak kembali.
engkau diampuni, engkau perlu memastikan bahwa engkau tidak mengulangi. Berkali-kali kita diampuni dan kemudian kita ulangi lagi. Dan kita diampuni dan kemudian kita mengulangi lagi, sampai-sampai kita putus asa. Seperti Maria, 7 kali dia dibebaskan, dan 7 kali dia kembali ke dosa itu. Tetapi sesuatu terjadi, Maria, setelah dia diampuni. Dan dia percaya ketika Yesus berkata, aku juga tidak menghukummu. Dia percaya, tapi dia melakukan sesuatu. Engkau melihat ke Maria. Setelah itu, engkau melihat Maria selalu di sebelah Yesus. Dia selalu di samping Yesus. Dialah yang mencuci kakinya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Dia salah satu yang berada di kaki salib. Ketika murid-murid lain pergi, mereka berlari dan sembunyi. Dia tidak pernah berpisah darinya lagi. Dialah yang pertama pergi ke kubur di pagi kebangkitan. Dialah yang selalu berada di sampingnya. Pada dasarnya, setelah dia diampuni dan setelah dia dibebaskan, dia tidak berpisah. Dia tidak pernah berpisah. Dia selalu terhubung. Itulah yang Yesus katakan dalam Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku. Dan jika engkau melihat ke ayat Alkitab, kata di paragraf itu, di dalam beberapa ayat Alkitab. Kata abid tinggal atau terjemahan lain, remain tetap tinggal, diulang 4 kali. Dalam budaya Ibrani, sesuatu yang diulangi 3 kali, itu sangat penting, krusial. Sesuatu yang tidak bisa diubah, itu penting, seperti suci, suci, suci Tuhan. Diulang 3 kali, semua orang dalam budaya Ibrani tahu, itu sangat penting. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa engkau ubah, itu penting. Seperti sudah rubuh, sudah rubuh, sudah rubuh Babel. Itu sesuatu akan terjadi, itu penting, engkau perlu memperhatikannya. Ketika dikatakan 4 kali, itu sangat penting. Ini sangat krusial, Yesus ingin mereka mendapatkannya. Ini adalah kunci, engkau mungkin dibebaskan, tetapi kemudian engkau akan kembali ke kebiasaan yang sama, ke masalah yang sama, ke pergumulan yang sama. Jika engkau benar-benar menginginkan kemenangan, jika engkau benar-benar menginginkan pertumbuhan, Yesus berkata, seperti ranting-ranting yang terpisah dari pokok anggur mati. Begitu juga engkau, ketika engkau berpisah dariku secara rohani, engkau mati secara rohani, engkau kembali ke masalahmu. Sifatmu, sifat manusiamu akan mendorong engkau kembali. Engkau tidak dapat mengubah dirimu sendiri seperti macan tutul tidak dapat mengubah belangnya, demikian juga engkau. Engkau mungkin dapat mengubah perilaku eksternalmu, tetapi engkau tidak dapat mengubah sumbernya di hati. Hati itu menipu, hati itu jahat. Engkau mungkin berpikir bahwa engkau baik-baik saja, tetapi engkau bahkan tidak tahu bagaimana dirimu sebelum menghadapi tantangan. Engkau mungkin berpikir bahwa engkau seorang yang sabar, tetapi engkau tidak tahu sampai seseorang melangkahimu. Engkau mungkin berpikir bahwa engkau tidak tergoda ini atau itu sebelum engkau melangkah ke tantangan itu. Engkau mungkin berpikir bahwa engkau memiliki iman kepada Tuhan sampai engkau mendapatkan pencobaan yang sangat serius. Dan Tuhan sepertinya tidak menjawab dan kemudian engkau melihat bagaimana keadaannya. Satu-satunya keamanan yang kita miliki adalah untuk tetap tinggal. Untuk tetap terhubung, tidak pernah terputus, sepenuhnya, terus-menerus, sepenuhnya terhubung. Tinggallah di dalam aku, tetaplah di dalam aku, terpisah dari aku, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Engkau tidak dapat menghasilkan buah, tidak mungkin engkau bisa mendapatkan kemenangan. Tidak ada cara bagimu untuk mendapatkan kemenangan atas dosa. Tidak ada cara engkau dapat bertumbuh. Tidak mungkin engkau dapat menghasilkan buah atau menyelamatkan siapapun di sekitarmu. Tidak ada cara, engkau dapat pergi ke surga, tanpa aku. Tanpa aku, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Tinggallah di dalam aku. Ketika engkau sendirian, setan memiliki akses penuh, setan bisa menipumu. Setan bisa mendapatkan kemenangan atasmu. Engkau tidak memiliki kekuatan untuk melawan setan. Engkau dapat mencoba selamanya, engkau masih kalah dalam pertempuran. Tetapi ketika Yesus tinggal di dalam dirimu, pertempuran itu sudah dimenangkan. Engkau tidak perlu berjuang, engkau tidak perlu takut. Jika Tuhan di pihakmu, siapakah yang dapat melawan engkau? Masalah yang kita miliki, kita perlu memastikan bahwa Tuhan ada di dalam kita. Kita perlu memastikan, masalah pertama kita, di atas tantangan lain yang mungkin kita miliki, adalah bahwa kita perlu memastikan di pagi hari, sebelum kita melangkah keluar. Kita perlu memastikan bahwa kita tidak melangkah keluar sendirian. Sebelum engkau, pastikan bahwa engkau bangun pagi-pagi. Dan engkau dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Engkau terisi seperti baterai yang harus diisi sebelum ia dapat berfungsi. Seperti handphonemu yang harus diisi sebelum ia dapat berfungsi. Pastikan bahwa engkau sepenuhnya terisi secara rohani, bahwa engkau dibaptis baru lagi, setiap pagi dengan Roh Kudus. Pastikan. Roh Nubuat mengatakan, kita membutuhkan Roh Kudus untuk kemenangan. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menginsafkan kita akan dosa. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk meyakinkan kita akan kebutuhan kita untuk pertobatan.
Akan kebutuhan kita untuk kebenaran. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memberi kita kuasa. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk membantu orang lain. Jika kita membutuhkan Roh Kudus di setiap langkah, mengapa kita tidak mendoakannya? Mengapa kita tidak menunggu? Yesus berkata kepada para murid, jangan pergi. Jangan pergi, jangan pergi, jangan bekerja. Tinggallah di dalam kota dan berdoa, sampai engkau menerima. Berapa lama engkau harus berdoa? 1 doa, 2 doa, 1 hari, 2 hari. Yesus tidak mengatakan berdoalah 5 hari, berdoalah 7 hari. Yesus berkata, berdoalah sampai engkau menerima Roh Kudus. Berdoalah sampai engkau menerima. Ketika engkau menerima Roh Kudus, kemudian engkau akan menerima kuasa dan kemudian engkau dapat pergi. Mereka berdoa di ruangan atas sampai mereka menerima Roh Kudus. Ketika mereka dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian yang sakit disembuhkan. Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda, sehingga orang-orang dari bangsa lain dapat memahami khotbah tersebut. Orang mati dibangkitkan, ribuan orang dibaptiskan. Ketika engkau memiliki hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Setan tidak memiliki kekuatan lagi. Tuhan dan iblis tidak berbagi apartemen yang sama. Ketika Tuhan masuk, iblis keluar. Ketika saya masih kecil, saya takut kegelapan. Dan ketika saya akan tidur, ayah, saya tidak ingin tidur. Saya berumur sekitar 2 tahun. Dan ayah saya berkata, mengapa engkau takut dengan gelap? Ya, ini sangat gelap, saya tidak dapat melihat apa-apa. Mengapa engkau tidak menendangnya? Engkau membutuhkan cahaya. Saya berkata, bagaimana cara mengusir kegelapan? Dia berkata, ambillah sendok, buka jendela. Saya percaya, saya masih bodoh, saya membuka jendela dengan sendok. Saya mencoba menghilangkan kegelapan. Ayah saya berkata, apakah itu berhasil? Tidak, berusahalah lebih keras. Saya berusaha lebih keras. Apakah itu berhasil? Tidak. Ayah saya berkata, hei nak, engkau tidak bisa menghilangkan kegelapan dengan melawan kegelapan. Engkau menghilangkan kegelapan dengan mengundang pencahayaan masuk. Bawalah ke sini cahaya, lampu yang kecil, taruhlah di jalan keluar. Segera setelah saya menaruh sedikit cahaya, bukan cahaya yang besar, hanya sedikit cahaya di sana. Tidak ada lagi kegelapan. Saya sangat percaya diri dan damai dan bahagia. Engkau tidak melawan setan dengan melawan setan. Engkau melawan setan dengan mengundang Tuhan. Tuhan yang harus melawan setan. Dia berkata, aku akan berperang untukmu. Aku akan memberimu kemenangan. Yesus telah memenangkan kemenangan bagimu. Engkau melawan setan, ketika di pagi hari, sebelum engkau memulai hari. Engkau bangun dan engkau memastikan seperti yang Yesus lakukan setiap pagi. Dia mulai lebih awal, ketika hari masih gelap, kata Alkitab dan dia menghabiskan waktu berkualitas dalam doa. Semua orang yang beriman di Alkitab, telah menjadi orang-orang yang berdoa, mereka telah berjalan dengan Tuhan. Di pagi hari, engkau memulai harimu, menghabiskan cukup waktu dalam doa dan mempelajari firman. Sampai engkau dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, sendirian, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku. Dan jika saya lupa, ingatkan saya, jika saya berpisah darimu, tolong ingatkan saya. Untuk tinggal di dalam engkau, tolong bantu kami agar terhubung, karena kami membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu setiap jam. Engkau tahu lagu itu, aku membutuhkanmu, aku membutuhkanmu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itulah alasan Daniel berdoa dikatakan 3 kali sehari. Tetapi mereka berdoa sebagai aturan. Semuanya mereka, di pagi hari, pada jam pengorbanan siang hari, itu sebenarnya jam 3 sore, dan kemudian di malam hari. Selain itu, dia berdoa 3 kali lagi. Bayangkan, itu berarti, bahwa setiap 2, 3, 4 jam, dia akan menghentikan segalanya. Itu tidak berarti bahwa dia berdoa 2 jam, dan kemudian istirahat 2 jam lagi, dan berdoa lagi. Dia akan berhenti selama beberapa menit dan berkata, Tuhan, saya hanya tidak ingin melupakanmu. Saya membutuhkan sebuah jalan untuk terhubung kembali. Tolong bantu saya tetap terhubung. Terima kasih. Dan kemudian dia akan melanjutkan lagi. Dengan cara ini, dia mengingatkan dirinya untuk tetap terhubung. Dari situlah kekuatan berasal. Kuasa datang dari hadirat Tuhan, bukan dari hikmatmu atau pengalamanmu atau kekuatanmu. Itu berasal dari Roh Kudus, bukan kekuatanmu, bukan caramu, bukan kuasamu. Itu adalah Roh Kudus. Itulah alasan Yesus berkata, lebih baik bagimu jika aku pergi. Karena jika aku pergi, aku akan mengirimkan seorang penghibur. Engkau membutuhkannya. Ini sangat penting. Tinggal. Bagaimana engkau tinggal di dalam Yesus? Bagaimana engkau melakukannya? Ingat yang saya katakan terakhir kali tentang golf. Arahkan pandanganmu pada bola. Bagaimana engkau tinggal di dalam Yesus? Karena kita memiliki kecenderungan untuk terpisah dan lupa. Arahkan pandanganmu terus-menerus kepada Dia. Lagu itu berkata, pandanglah pada Yesus, kemanapun wajahmu melihat, kemanapun pikiranmu pergi. Putar kembali, disiplinkan dirimu lagi dan lagi, karena saat engkau memandang Dia sepenuhnya, wajahnya yang mulia, maka engkau memiliki kecenderungan untuk mengingat Dia.
Saat engkau melihat dia, maka hal-hal lain menjadi sangat kecil. Ketika hal-hal di sekitarmu menjadi besar, itu karena engkau kehilangan Tuhan dari pikiranmu. Sebagai contoh, pikirkan tentang ini. Daud berkata dalam Mazmur 27. Dia berkata, sehari di hadapanmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat asing. Sehari bersamamu, Tuhan, aku ingin seluruh hari hidupku dihabiskan di hadapanmu. Aku ingin seumur hidupku untuk merenungkan kemurahan Tuhan, Daud berkata. Ketika saya melihatmu, ketika saya melihat bagaimana engkau, saya ingin seumur hidupku dari pagi hingga malam. Siang dan malam, 24 jam 7 hari, saya hanya ingin menghabiskan waktu melihat ke dalam dirimu. Saya selalu seperti, wow, ketika saya memandang kepadamu. Alasan kita tidak memiliki iman, alasan kita menyimpang, alasan kita gagal. Alasan kita kembali ke masalah lama adalah karena kita gagal memandang dia. Daud juga mengatakan dalam Mazmur 63. Dia mengatakan kehadiranmu lebih baik dari makanan, lebih baik dari air, lebih baik dari hidup. Kehadiranmu adalah yang terbaik. Aku mengasihimu, Tuhan. Aku mengasihimu lebih dari apapun. Jika engkau benar-benar ingin mencintai Tuhan dan mendapatkan kemenangan dan pertumbuhan, engkau tetap di dalam dia terus-menerus. Bagaimana engkau melakukannya? Engkau mengarahkan pandanganmu kepadanya. Ketika engkau lupa, arahkan pandanganmu kembali kepada Tuhan. Saya ingin memberimu sebuah contoh tentang bagaimana memperhatikan sesuatu. Ketika saya berusia 6 tahun, istri saya yang sekarang, dia berusia 3 tahun. Saya melihatnya datang ke gereja dan saya memberitahu saudara perempuan saya akan menikahi gadis itu. Dan kakakku berkata, apa? Saya berkata, saya akan menikahi gadis itu. Saudara perempuan saya berkata, kamu baru berusia 6 tahun dan dia 3 tahun. Engkau bahkan tidak mengerti cinta, engkau tidak mengerti pernikahan. Saat engkau tumbuh dewasa, engkau akan melupakannya, engkau akan pindah, dia akan pindah. Kalian akan saling melupakan, engkau akan mencintai seseorang yang berbeda. Engkau bahkan tidak akan mengingat kata ini. Saya berkata, kamu salah. Saya suka dia, dan tebak apa yang saya lakukan, saya terus memperhatikannya. Kami semua pergi ke gereja. Semua orang melihat ke depan, ke pendeta. Saya tidak bisa lebih peduli kepada pendeta. Maksud saya tidak peduli sama sekali tentang pendeta. Saya terus menatapnya, seperti ketika engkau memiliki pegas di lehermu, dan itu menggerakkan kepalamu ke arah sana. Engkau dapat mendorongnya, dan kepalamu kembali lagi, karena engkau tahu saya sedang memandangnya. Dan kemudian dia masuk kelas 5 dan saya di kelas 7. Saya berada di paduan suara bernyanyi suara tenor dan dia suara alto. Dan saya melihat ke arah penyanyi alto dan saya akan menutup mata saya. Dan kemudian membuka mata saya, dan melihat bibirnya, dan menutup mata saya, dan mencoba untuk mengingat, kemudian membuka mata saya. Dan melihat pipinya, dan memejamkan mata, dan mencoba mengingat, lalu membuka mata, dan melihat matanya, dan memejamkan mata. Sampai-sampai saya akan menghafal wajahnya, dan pulang, dan dapat membayangkan, ketika saya menutup mata, saya dapat melihatnya. Dan mataku tertuju padanya, dan orang-orang berkata, itu sangat jelas, apakah engkau menguntitnya? Saya berkata, tidak, ini bukan menguntit, ini adalah cinta yang ekstrim. Jadi saya belajar segala sesuatu tentang dia. Saya belajar apa yang dia suka. Jenis es krim, saya pelajari warna apa, musik apa, saya belajar segalanya tentang dia. Dan saya mulai berbicara dengannya dan pada dasarnya saya melihat dia lebih dan lebih. Semakin saya mengenalnya, semakin saya menyukainya. Dan kemudian saya mengatakan kepadanya, saya mencintaimu. Ah, kamu tidak mengenalku. Ya, aku mengenalmu. Dan saya ingin menikah denganmu. Dia berkata, baiklah, kita perlu meluangkan waktu dan kemudian berdoa. Dan kemudian saya mengatakan, saya setuju denganmu. Kami berkencan selama 3,5 tahun. Kami menikah 34 tahun yang lalu, hampir 35 tahun. Dan kami semakin saling mencintai setiap hari. Dan bahkan sekarang, saya terus memperhatikannya. Ketika saya bepergian, saya menelponnya setiap 10 menit. Saya melebih-lebihkan untuk membuat sebuah poin. Saya menelponnya setiap 1-2 jam, hei, apa kabar? Aku merindukanmu, aku mencintaimu, dan kami berbicara sepanjang waktu. Kami berbicara sepanjang waktu. Kami membicarakan semuanya. Kami selalu terhubung. Dan kemudian, jika saya menutup mata, saya melihatnya. Seperti ketika kami berkencan, saya akan menutup mata saya dan saya akan melihatnya. Dan saya ingin selalu bersamanya. Dan kemudian bayangkan, bahkan sekarang saya tidak bisa tidur, sebelum saya berbicara dengannya. Kami tidur di FaceTime, kami bertemu satu sama lain, dan dia tertidur lebih cepat dariku. Ketika saya melihat dia tidur, saya cacat tanpa dia, saya tidak bisa berfungsi tanpa dia. Dan kita berbicara tentang mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi Tuhan sampai engkau tidak bisa tidur tanpa Tuhan? Sampai engkau tidak dapat memulai hari tanpa Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan sampai engkau perlu berbicara dengannya setiap 1 jam atau setiap 10 menit? Apakah engkau mengasihi Tuhan sampai engkau ingin melihatnya setiap saat? Engkau tahu, saya bukan penyair. Tetapi untuk istri saya, cinta melakukan itu kepadamu. Saya menulis puisi. Saya masih memilikinya. Dan ketika kami bertemu, saya ingin membacakan puisinya. Tapi ketika saya melihatnya, saya akan membuka mulut saya seperti ketika saya pergi ke dokter gigi. Dan saya lupa puisi, saya bahkan lupa nama saya melupakan semua yang ada di sekitarku. Saya lupa segalanya, saya hanya merasa bahagia bersamanya. Ketika engkau pergi kepada Tuhan, kami berkata, Tuhan, berikan saya ini, berkati saya, selesaikan ini. Gantinya memandang dia, ketika engkau melihat sepenuhnya wajahnya yang luar biasa.
Dan engkau melihat dia dan engkau memahami dia, engkau melupakan masalahmu. Engkau melupakan tantanganmu, engkau lupa engkau kehilangan pekerjaan, engkau melupakan penyakit kankermu, engkau melupakan segalanya, perceraianmu. Engkau lupa, alasan engkau tidak lupa adalah karena engkau melihat kepada masalah gantinya melihat kepada dia. Ketika engkau melihat dia seperti ketika saya melihat istri saya akan lupa diri. Saya lupa segalanya, bahkan puisi saya, bahkan nama saya. Ketika engkau melihat dia, ketika engkau memahami bagaimana dia, semuanya yang lain menghilang. Ketika engkau memahami betapa baik, betapa penuh kasih, betapa berkuasanya, betapa bijaksananya. Rencana-rencana yang dia miliki untukmu, engkau akan memiliki kedamaian. Alasan kita memiliki masalah adalah karena kita tidak memandang dia. Dan karena kita tidak memandang dia, kita kembali ke dalam masalah, tantangan dan dalam dosa. Dan kita menjadi putus asa, dan tertekan, dan kita tidak memiliki kemenangan, dan tidak ada sukacita. Lihat kepada wajahnya yang mulia dan lenyaplah kesenangan dunia. Kita perlu memahami, ini adalah kuncinya. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Paulus berkata, saya lupa apa yang ada di belakang dan saya mengarahkan pandangan saya pada tujuan di depan. Dalam ayat Alkitab yang berbeda, dia berkata, aku mengarahkan pandanganku kepada kapten keselamatanku. Arahkan pandanganmu pada Yesus. Arahkan pandanganmu pada Yesus. Begitulah segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kekristenanmu. Saya ingin menyebutkan beberapa hal. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Tidak ada harapan bahwa kita akan berubah. Kita akan belajar bersabar. Kita akan belajar untuk tidak mengkritik. Atau kita akan belajar untuk tidak melakukan ini atau itu, tidaklah mungkin. Kita tidak bisa merubah diri kita. Kita tidak dapat mengampuni, membersihkan dosa-dosa kita. Bahkan jika kita akan mendapatkan beberapa pengampunan untuk masa lalu, kita tidak dapat mengubah masa depan. Kita akan melakukannya lagi. Kita tidak bisa bertumbuh. Kita tidak bisa mendapatkan kemenangan. Kita tidak bisa mengubah sifat manusia kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk kembali ke surga. Kita tidak bisa mengubah orang lain di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita. Tapi dengarkan kutipan di Kebahagiaan Sejati, halaman 49, berbicara tentang perubahan, keselamatan, kebenaran. Uang tidak bisa membelinya. Akal tidak dapat memperolehnya. Kebijaksanaan tidak dapat mencapainya. Anda tidak pernah bisa berharap dengan upaya manusia untuk mengamankannya. Tetapi Tuhan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Biarkan saya memberimu kutipan lain. Beri saya waktu sebentar. Biarkan saya menemukannya. Saya menemukannya. Kebahagiaan Sejati, halaman 51. Anda adalah orang berdosa. Anda tidak dapat menebus dosa masa lalu Anda. Anda tidak dapat mengubah hati Anda dan menjadikan diri Anda suci. Tetapi Allah berjanji untuk melakukan semua ini bagi Anda melalui Yesus. Tuhan berjanji, Dia tidak bisa berbohong. Dia adalah Allah. Untuk melakukan semua ini bagi Anda melalui Yesus. Sekarang dengarkan baik-baik. Anda harus percaya bahwa janji bahwa Tuhan dapat bekerja. Anda harus percaya. Dengarkan dengan seksama. Jika Anda percaya pada janji itu, Tuhan akan memberikan fakta. Engkau akan dibuat seutuhnya. Sungguh indah. Sekarang dengarkan baik-baik kalimat berikutnya dalam paragraf. Jangan menunggu untuk merasakan untuk percaya, jangan menunggu, oh, saya tidak merasakannya. Jangan menunggu untuk merasakannya, tapi katakan. Aku percaya bukan karena aku merasakannya, tapi karena Tuhan berjanji. Katakan, Tuhan, saya tidak merasakannya, saya tidak pantas mendapatkannya, saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Saya membuat keputusan untuk percaya bukan karena saya pantas mendapatkannya atau saya merasakannya, tetapi karena Engkau berjanji. Dan saya mempercayai kata-katamu. Saya tidak tahu kapan, saya tidak tahu bagaimana, tetapi saya tahu bahwa saya sudah bisa bersuka cita karena Engkau berjanji, janji itu milik saya. Katakan, saya percaya bukan karena saya merasakannya atau saya pantas mendapatkannya, tetapi karena Engkau berjanji. Dan dengan cara ini, Engkau dapat meminta berkat Tuhan. Percaya bahwa Engkau telah menerimanya, sudah terlaksana, past tense kalimat lampau. Dan mengucap syukur kepada Tuhan sebelumnya untuk janji itu. Dan bersyukurlah kepada Tuhan sebelum engkau menerimanya, bahwa engkau telah menerimanya. Sebagaimana engkau pasti sudah menerimanya. Dengarkan baik-baik. Saya selalu menceritakan kisah ini. Istri saya suka jenis kolon tertentu atau parfum tertentu. Dan dia ingin kolon yang disebut dazzling, mempesona. Dan ada dua jenis yaitu perak dan emas. Bukan perak asli atau emas asli, itu hanya warna botolnya, wadahnya, dan baunya sedikit berbeda. Dan dia berkata, sayang, saya suka ini, tapi ini sudah hampir habis, hampir kosong dan saya tidak dapat menemukannya.
Dan saya berkata, sayang, apa yang engkau inginkan untuk ulang tahunmu? Karena saya tidak ingin membeli sesuatu yang tidak engkau sukai, dan tidak engkau gunakan. Berkata, baiklah, jika engkau benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk saya, beri saya kolon Dazzling baru yang botolnya dari emas. Pastikan engkau tidak membeli yang botol perak, saya suka yang botol emas. Saya berkata, baiklah sayang, saya berjanji engkau akan memilikinya 5 hari dari sekarang di hari ulang tahunmu. Itu beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu di hari ulang tahunnya. Ulang tahunnya pada bulan Agustus, tidak sekarang. Jadi saya berkata, saya berjanji kamu akan mendapatkannya pada hari ulang tahunmu. Dan kemudian saya pergi ke toko untuk membelinya. Saya pergi ke Macy's, mereka mengatakan, kolon itu telah tidak diproduksi lagi. Saya berkata, apakah kalian tidak punya sisa barang? Tidak. Saya pergi ke JCPenney, saya pergi ke semua mall di daerah itu. Dan kemudian saya mencari di online, di Amazon, eBay. Saya tidak dapat menemukannya, mereka telah menghentikan produksinya. Saya dalam masalah karena saya sudah berjanji. Kemudian saya terus mencari dan akhirnya saya menemukan satu. Tapi itu sangat mahal. Ketika sesuatu dihentikan, mereka yang masih memilikinya, mereka menaikkan harganya. Barang itu mahal, tapi saya berkata, engkau tahu, saya sudah berjanji. Tidak masalah dengan harganya, saya sudah berjanji, ini untuk istri saya. Saya mencintainya lebih dari $80. Saya mencintainya lebih dari $80 untuk sebuah kolon. Saya akan membayar $80 untuk istri saya. Tidak ada pertanyaan. Dan kemudian saya mengirim teks yang dilampirkan pada pembayaran. Saya berkata, saya ingin engkau menelepon saya ke penjualnya. Kalau tidak, saya tidak akan membayar. Ini nomorku atau hubungi saya di sini di Messenger. Karena ini masalah serius. Ini penting, ini adalah masalah hidup dan mati. Dia mengirim pesan kembali ke saya, apa masalahnya? Saya katakan, saya ingin engkau memastikan bahwa barang ini dikirimkan pada tanggal ini, tanggal 20 Agustus. Saya ingin engkau memastikan dan saya ingin engkau memastikan ini adalah alamatnya. Jangan terlambat. Jika barang itu datang 1 hari kemudian, saya ingin uang saya kembali. Jika barang itu tidak datang, saya ingin uang saya kembali. Jika engkau melakukan kesalahan, saya ingin uang saya kembali. Dan saya ingin 1 botol dengan wadah gratis, dan kartu hadiah $50. Dia berkata, kami tidak dapat melakukannya. Kalau begitu saya tidak jadi membelinya. Saya berkata, saya ingin kamu berjanji. Dia berkata, jangan khawatir, kami akan mengirimkan tepat waktu. Oke, jika engkau tidak melakukannya, engkau akan membayarnya. Engkau tidak tahu saya. Jika engkau mengenal saya, engkau percaya apa yang saya katakan. Jangan khawatir. Baik, tanggal 20 Agustus datang, saya pergi ke kotak surat saya membuka kotak surat saya mengambil kiriman paket. Kolon itu tidak ada di sana. Perutku mulai sakit, telinga saya memerah, saya menjadi merah semua. Saya berjalan masuk, istri saya melihat saya dan berkata, sayang, kamu baik-baik saja? Ketika dia melihat telinga saya merah, dia tahu bahwa saya sedang kesal. Saya berkata, saya tidak baik-baik saja. Dia berkata, mengapa? Yah, saya menemukan kolon yang saya janjikan dan seharusnya diantarkan hari ini dan itu tidak datang. Saya mengira dia akan sedih. Dia memberi saya pelukan dan dia mencium saya. Dia berkata, saya memiliki kedamaian dan sukacita. Saya berkata, mengapa? Kolon itu tidak datang. Dia berkata, saya tidak membutuhkan kolon itu datang. Saya tidak perlu tahu apa yang akan terjadi. Saya tahu Anda. Ketika engkau mengatakan engkau akan melakukannya, engkau akan melintasi bumi dan laut dan samudera. Engkau akan melakukan apapun dan engkau akan membawanya kepada saya. Jadi saya tidak perlu stres karena saya mengenalmu. Saya tahu saya akan memilikinya. Itu hanya masalah hari, saya akan memilikinya. Dia memiliki kedamaian. Mengapa? Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak tahu bagaimana, dia tidak tahu kapan. Tetapi dia mengenal saya dan dia benar. Saya menelepon pria itu dan saya berbicara dengan manajer umum. Dan saya berkata, Anda berjanji dan saya memiliki salinan teksnya dan saya menyimpan teks itu. Saya ingin Anda mengirim kepada saya 2 botol, bukan 1, secara gratis. Dan kartu hadiah $100. Dan saya ingin engkau mengirimnya dalam waktu semalam secara gratis. Dia berkata, oh, kami tidak dapat melakukan itu. Saya berkata, baik, maka saya akan menelepon seluruh bisnis. Saya akan mengeluh di Facebook, di internet. Saya akan membuat hidupmu sengsara. Saya akan mengerahkan energi saya untuk melakukan itu. Saya berkata, ini adalah istri saya yang kita bicarakan. Kita tidak berbicara tentang sembarang orang. Saya ingin engkau mengantarkan apa yang engkau janjikan. Saya katakan padanya, saya berjanji padanya di hari ulang tahunnya. Dia berkata, dengarkan, saya akan mengirimkan 1 botol gratis yang tiba dalam waktu semalam dan kartu hadiah $50. Saya berkata, apa yang terjadi dengan yang 1 botol itu? Kami telah mengirimkannya kepada Anda. Itu sudah tiba, dikatakan di nomor pelacakan, bahwa paket itu telah sampai. Saya berkata, tidak, itu tidak benar. Saya berkata, coba cek alamatnya. Mereka mengirimnya ke alamat yang berbeda. Hari berikutnya, barang itu sudah tiba ditambah kartu hadiah $50. Istri saya datang kepada saya dan mengatakan, saya katakan bahwa saya memiliki kedamaian tentang hal itu. Saudara-saudara, alasan kita bergumul adalah karena kita tidak mengenal Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan, engkau memiliki kedamaian. Hanya masalah waktu. Ketika engkau memiliki kedamaian, engkau mengizinkannya bekerja, engkau mempercayainya. Terlebih lagi, ketika engkau mengenalnya, engkau bersuka cita.
engkau sudah memuji dia untuk apa yang akan dia lakukan. Engkau berkata, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana. Saya tidak tahu kapan, tetapi saya tahu engkau akan melakukannya. Terima kasih. Saya sudah dapat bersukacita. Engkau menjanjikan kepada saya ini, saya sudah memilikinya. Saya dapat bersukacita. Saya mempunyai kolon. Saya dapat bersukacita. Itu hanya masalah waktu, itu sudah dikirim. Ini hanya masalah waktu sampai saatnya tiba. Ini hanya masalah waktu sampai saya menerimanya. Tapi saya tahu itu sedang dalam perjalanan, saya tahu itu akan datang. Dan alasan kita tidak bersukacita dan kita tidak percaya Tuhan adalah karena kita tidak mengenal Tuhan. Dan alasan kita tidak mengenal Tuhan adalah karena kita menghabiskan waktu untuk melihat masalah. Dan merencanakan bagaimana menyelesaikannya gantinya menghabiskan waktu, memandang kepada Tuhan, pada janji-janjinya. Cara dia bekerja di masa lalu, pada salibnya, pada cintanya, pada karakternya. Itulah yang akan kita habiskan dalam kekekalan, ilmu pengetahuan sepanjang kekekalan. Kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana Tuhan itu, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia melakukannya. Dan semakin banyak kita belajar, semakin kita akan memuji dia dan mengasihinya. Dan dimanapun yang engkau tinggal di surga, engkau akan memiliki rumah di tepi danau, apapun yang engkau suka. Setiap kali engkau melihat Tuhan, engkau akan terkejut, kagum akan cintanya. Jadi kita perlu memahami dia yang memulai pekerjaan ini di dalam dirimu. Dia mampu dan dia cukup mengasihimu, untuk membawamu sampai selesai, dia akan menyelesaikannya. Dia mampu, dia mengasihimu. Dia akan melakukannya. Dengarkan, Paulus berkata, aku menganggap diriku mati terhadap dosa, tetapi hidup di dalam Kristus. Dia belum mati terhadap dosa, tetapi dia berkata, karena saya di dalam Kristus, saya hidup. Kristus di dalam dirimu, pengharapan kemuliaan. Dia yang memiliki Kristus, memiliki hidup. Pada dasarnya engkau diselamatkan, ketika engkau tidak memiliki Kristus, engkau hilang. Pandanglah Yesus dan percayalah kepadanya. Dan begitulah cara kita melatih dan mengembangkan iman. Kutipan lain, biarlah kita mengetahui apa artinya memiliki iman yang hidup di dalam firman Tuhan. Sekarang dengarkan baik-baik kalimat berikutnya. Jadi kita harus membicarakan iman, mendoakan iman, menyanyi tentang iman dan bertindak dengan iman. Dan kemudian kita akan melihat Tuhan bergerak dan roh Tuhan bekerja. Jangan bicarakan masalah, bicarakan iman. Jangan mendoakan masalah, berdoalah untuk iman. Ketika engkau mempresentasikan kepada Tuhan, Tuhan, saya memiliki masalah dengan ini, dengan itu. Engkau berkata, saya tahu bahwa engkau tahu masalah ini dan saya percaya kepadamu bahwa engkau akan menyelesaikannya. Berdoalah untuk iman. Melalui tindakan sederhana yaitu percaya, Roh Kudus sudah mulai mengerjakan kehidupan baru di dalam hatimu. Engkau adalah anak yang lahir dalam keluarga Allah dan Allah mengasihimu sama seperti Ia mengasihi putranya, Yesus Kristus. Kebahagiaan sejati, halaman 51. Ketika engkau percaya, dengan tindakan percaya yang sederhana, Roh Kudus sudah mulai mengerjakan kehidupan baru. Dan pada saat itu, ketika engkau percaya, engkau berada dalam keluarga Allah, seorang putra Allah, seorang putri Allah. Dan Dia mengasihimu, dikatakan di sini, sama seperti Dia mengasihi Yesus putranya. Tuhan mengasihimu seperti Dia mencintai Yesus. Bukankah itu luar biasa? Kutipan lain di buku Kebahagiaan Sejati, halaman 18. Tidaklah mungkin bagi kita untuk melarikan diri dari lubang dosa, hati kita jahat. Kita tidak bisa mengubahnya. Pendidikan, kebudayaan, latihan kemauan, usaha manusia. Semuanya memiliki ruang lingkup yang tepat, tetapi mereka tidak berdaya. Ketika engkau berbicara tentang keselamatan dan kebenaran, mereka mungkin menghasilkan perilaku lahiriah, tetapi mereka tidak dapat mengubah hati. Mereka tidak dapat memurnikan mata air kehidupan. Pasti ada kekuatan yang bekerja dari dalam. Kehidupan baru dari atas yang dapat mengubah kita. Kuasa itu hanya Kristus. Anugerahnya saja yang dapat menghidupkan kemampuan jiwa yang tak bernyawa. Dan menarik kita kepada Tuhan, kepada kekudusannya. Sungguh berkuasa. Memandang kepada Yesus. Letter 20, 1897, dengarkan baik-baik. Memandang kepada Yesus. Saat kita merenungkan salib, kita dimampukan untuk melihat ketentuannya. Saat engkau merenungkan salib, engkau dapat melihat ketentuannya. Kutipan yang lain, Komentar Alkitab, volume 5, halaman 1132. Jika manusia mau merenungkan kasih Kristus. Jika engkau melihat, jika engkau merenungkan, jika Anda merenungkan. Jika manusia mau merenungkan kasih Kristus. Iman mereka akan bertumbuh, akan diperkuat. Dan mereka akan dibersihkan dan diselamatkan. Saat engkau merenungkannya, itulah alasan Paulus berkata di Alkitab bahwa kita seperti melihat ke cermin. Dan saat kita melihat, kita memandang, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan dengan memandang, bukan dengan usaha. Saat engkau melihat kepada Yesus, semakin engkau melihat, semakin engkau memahami. Semakin engkau diubahkan sesuai gambarnya dari kemuliaan ke kemuliaan. Saya ingin menyelesaikannya karena waktu kita sudah habis. Jika mereka mengarahkan pandangan mereka tertuju pada Yesus,
Seperti Petrus, ketika dia melihat Yesus, dia berjalan di atas air. Kata if, jika, adalah bersyarat. Jika mereka mengarahkan pandangan mereka tetap tertuju pada Yesus, memimpin mereka, mereka selamat. Selama engkau tetap mengarahkan pandanganmu kepada Yesus, engkau selamat. Ketika engkau memutuskan hubungan, engkau hilang. Engkau harus terhubung kembali dengan segera. Suatu pengakuan akan agama menempatkan manusia dalam sidang. Tetapi tabiat dan tingkah laku menunjukkan apakah mereka berada dalam hubungan dengan Kristus. Kerinduan segala zaman, halaman 676. Suatu pengakuan akan agama menempatkan manusia dalam sidang. Tetapi tabiat menunjukkan apakah kita terus-menerus terhubung dengan Kristus. Ketika kita membawa hati kita dalam kesatuan yang terus-menerus dengan Kristus, hidup kita akan selaras dengan Dia. Pikiran kita mengambil tingkat hal-hal yang kita pikirkan, yang kita lihat. Dengarkan dengan seksama. Pikiran kita berubah, mengambil level dari hal-hal yang kita lihat. Jika engkau melihat ini, engkau akan berpikir tentang itu. Dan semakin engkau memandang, semakin engkau memikirkannya dan semakin engkau menjadi seperti hal itu. Tetapi jika engkau memandang Yesus, apapun yang engkau pikirkan, engkau akan menjadi seperti Yesus. Pikiran kita mengambil tingkat hal-hal yang kita pikirkan. Jika kita berpikir tentang hal-hal duniawi, kita akan gagal untuk terkesan tentang hal surgawi. Saya ingin engkau memahami, dikatakan di sini. Tetapi ketika engkau memandang kasih Tuhan, dan kebaikannya dan belas kasihannya dan karakternya, kita akan bertumbuh. Sekarang dengarkan, kita menanggung kerugian besar dengan memikirkan hal-hal yang duniawi dan sementara. Kita membiarkan kesedihan, perhatian, dan kebingungan yang menetap menarik pikiran kita. Dan kita memperbesarnya menjadi gunung dan kita menderita kerugian besar. Kita harus mendisiplinkan pikiran kita, sehingga kita boleh berpikir tentang hal-hal surgawi, janji-janji surgawi. Dan saat kita memikirkan hal-hal surgawi yang kekal, kita dapat memperoleh kekuatan dan semangat roh. Saya ingin sekali lagi menekankan. Ini mungkin tampak kecil, tetapi pertumbuhan rohani bukanlah suatu peristiwa, ini adalah sebuah proses. Orang-orang berkata, pendeta, saya mencoba untuk memandang kepada Yesus dan lihat saya gagal lagi. Ini bukan suatu peristiwa, ini proses seumur hidup. Pada dasarnya, engkau tidak memandang kepada Yesus satu kali, atau satu hari, atau satu minggu. Lakukanlah lagi dan lagi, bahkan meskipun engkau gagal. Kembalilah. Daud mengatakan, saya menetapkan hidup saya. Di sana dikatakan bahwa dia menetapkan hidupnya untuk mencari Tuhan. Tetapi terjemahan dari bahasa Ibrani adalah bahwa dia memprogram pikirannya untuk mencari Tuhan. Dan setiap kali dia gagal, dia akan kembali. Hei, itu tujuannya, itulah alasan saya hidup. Itu adalah target saya. Bahkan jika saya sesekali, saya lupa dan saya pergi ke kiri atau ke kanan. Segera setelah saya ingat, saya mengarahkan pandangan saya kembali ke target. Karena itulah yang saya programkan untuk dilakukan pikiran saya selama sisa hidup saya. Untuk mengenal Tuhan, untuk mencari Dia dan mengenal Dia dan terhubung dengan Dia. Itulah alasan mengapa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, dikatakan dalam Alkitab. Dia adalah orang berdosa, dia membunuh Uria. Kita tahu semua ceritanya. Kita tidak perlu mengulangi ceritanya, dia adalah orang berdosa. Tetapi karena dia memutuskan untuk mencari Tuhan, dan untuk mengenal Tuhan, dan terhubung. Dia kembali kepada Tuhan, setiap kali dia gagal, dia kembali kepada Tuhan. Sampai-sampai dia semakin dan semakin menyatu dengan Tuhan sampai dia terus-menerus menyatu dengan Tuhan. Dan itulah alasan Tuhan berkata tentang dia, beberapa raja kemudian. Ketika seorang raja gagal dan nabi pergi kepadanya, dia berkata, Anda tidak seperti hambaku, Daud. Yang memberikan seluruh hidupnya, menjalankan semua perintahku dan tidak pernah melanggar satupun darinya. Tuhan pasti memiliki ingatan yang sangat pendek, Daud melanggar beberapa perintah. Tetapi ketika engkau mencari Tuhan, bukan hanya engkau diampuni dan dosa-dosa itu dihapus. Tetapi engkau terhubung dan engkau menjadi manusia yang berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, lihatlah dia selalu bersamaku. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Itulah panggilan Tuhan untukmu. Jangan khawatir bagaimana engkau akan melakukannya. Cari saja dia akan melakukannya untukmu. Dia berjanji dalam Yeremia 29 ayat 11. Apabila kamu mencari aku dengan sepenuh hati, aku akan membiarkan diriku ditemukan. Dia berjanji dalam Yakobus pasal 5. Jika engkau mendekat kepada Allah, dia akan mendekat kepadamu. Jangan bertanya bagaimana dia akan melakukannya, kapan dia akan melakukannya. Terus saja mencari dia. Jika Tuhan menunjukkan dirinya sepenuhnya kepadamu, engkau akan mati seperti Hiroshima, engkau akan dilenyapkan.
Tetapi Tuhan, ketika engkau melangkah lebih dekat kepadanya dan engkau mencarinya, Dia akan melangkah lebih dekat kepadamu sejauh yang dapat engkau tangani. Maka engkau mencari Dia lebih banyak lagi dan Dia akan semakin dekat. Dan semakin engkau mencari Dia, semakin dekat, dan ini adalah proses yang panjang. Engkau tidak akan melihat perbedaan dari kemarin hingga hari ini. Tetapi saat engkau melakukannya, engkau akan melihat perbedaannya 2 tahun kemudian, ketika engkau melihat ke belakang. Dan engkau akan melihat bahwa hidupmu terus bertumbuh dan berkembang. Dan semakin engkau mencari Dia, semakin engkau mengenalnya, semakin dekat engkau dengannya dan sampai tanpa mengetahui. Gantinya bersama Dia setiap 5 jam, engkau akan bersama Dia setiap 1 jam. Dan kemudian setiap setengah jam dan kemudian engkau akan bersamanya terus-menerus. Sampai orang-orang melihatmu dan mereka melihat Yesus di dalam dirimu karena engkau menjadi satu dengan Dia. Ini adalah proses pertumbuhan yang panjang, dari bayi sampai awal kepenuhan Kristus. Dan tidaklah masalah, ketika engkau berada dalam proses, itu tidak penting jika engkau sampai di sini atau belum. Selama engkau berada di dalam Yesus, mencari Dia, engkau diselamatkan. Ketika engkau terpisah, engkau hilang. Oleh karena itu carilah Dia setiap hari. Karena itulah agama, untuk mengenal Tuhan adalah kehidupan. Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, bantu kami memahami bahwa Engkau berjanji. Dan Engkau sebenarnya menunggu kami untuk berdoa-doa ini. Engkau bahagia ketika kami berdoa-doa ini. Kami tidak perlu memohon-Mu, oh tolong beritahu saya. Engkau ingin kami mengenal-Mu. Engkau berjanji bahwa jika kami mencari-Mu, Engkau akan membiarkan diri-Mu ditemukan. Tolong bantu kami untuk membuat tujuan, alasan, target, fokus hidup kami, untuk mengenal-Mu dan mencari-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk lebih mengenal-Mu setiap hari. Hingga kami menjadi begitu dekat, hingga kami menjadi satu dengan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.